Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mei Rofikoh, NIM 191300012 dan Muhammad Nawawi, NIM 191300101 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengangguran dan kemiskinan. Yang pertama itu ada pengertian pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan suatu hubungan dasar bagi perekonomian. Bisa diartikan, kedua komponen tersebut adalah hubungan sebab akibat dan timbal balik bagi kehidupan sehari-hari. Pengertian dari pengangguran adalah angkatan kerja atau orang yang dalam masa produktif tetapi belum memiliki atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pengertian dari kemiskinan adalah kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makan, pakaian, serta pendidikan. Nah, ada jenis-jenis pengangguran menurut ciri pengangguran yang berlaku. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Pengangguran terbuka itu merupakan pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula dikarenakan kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga manusia, atau akibat kemunduran perkembangan suatu industri. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman yaitu merupakan pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu tahun. Bentuk pengangguran terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Seperti kalau musim hujan, kan biasanya warga tani itu beruntun-untun untuk bercocok tanam, tapi kalau masih panas, kemarau, kan belum bisa bercocok tanam seperti itu. Yang terakhir ada pengangguran setengah menganggur. Kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang disertai pertambahan penduduknya yang cepat telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi. Salah satu tujuan dari urbanisasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di kota-kota. Tidak semua orang yang hijrah ke kota-kota dapat memperoleh pekerjaan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur sepenuh waktu. Di samping itu pula ada yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka lebih rendah dari jam kerja normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu lah ya, atau 1 hingga 4 jam per hari. Selanjutnya, jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif adalah orang yang berpikiran bahwa dia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, padahal orang tersebut tidak terlalu miskin. Contohnya, ada pengemis di musiman di kota-kota besar. Seperti kalau ada acara itu kan banyak sekali ya orang-orang mengemis, padahal dia itu gagah perkasa. Kalau dilihat ya mampu untuk bekerja, tapi mindsetnya dia itu beda seperti itu. Mereka berpikir kalau dirinya itu tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya.
Yang berikutnya, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan di mana penghasilan individu maupun keluarga tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, sebuah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi, mereka sudah berusaha, tetapi semua hasilnya itu belum cukup untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif muncul akibat kurangnya pembangunan dan kebijakan secara merata dalam negeri. Contohnya, minimnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran semakin banyak. Jadi kalau kemiskinan relatif itu disebabkan karena lapangan pekerjaannya kurang dan sedangkan penduduknya semakin bertambah, seperti itu. Selanjutnya, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang langka pada suatu daerah tersebut sehingga masyarakatnya memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Contohnya, masyarakat yang hidup di benua Afrika. Selanjutnya ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang terjadi akibat struktur sosial yang tidak dapat menghubungkan masyarakat dengan kekayaan alam. Contohnya masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat yang layak dari berdirinya Freeport. Karena apa? Karena Freeport itu kan sudah dipegang oleh pihak luar negeri ya. Jadi warga Papua sendiri itu hanya secuil saja bisa menikmati dari hasil Freeport itu, seperti itu. Selanjutnya, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan akibat karena kepercayaan masyarakat terhadap budaya yang mendalam dan enggan untuk mengubah pola hidup seperti masyarakat modern. Contohnya, suku Baduy yang mempertahankan budaya dan tidak mau menerima kemajuan zaman. Jadi kemiskinan ini terjadi akibat tidak mau untuk menerima zaman yang maju, tapi mempertahankan kepercayaannya yang telah diciptakan nenek moyangnya yang dulu, seperti itu. Berikutnya ada faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, ada angka pengangguran tinggi. Faktor ini terjadi akibat keterbatasan lapangan kerja dalam suatu negara. Akibat dari banyaknya pengangguran, maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Angka kelahiran tinggi juga merupakan faktor penyebab dari kemiskinan karena dapat meningkatkan jumlah penduduk tanpa diimbangi oleh pekerjaan dan skill yang dibutuhkan. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat terdampak, semisal banjir, tanah longsor, tsunami yang dapat membuat masyarakat kehilangan harta bendanya. Yang keempat yaitu faktor malas bekerja. Malas bekerja merupakan apa yang sudah sering kita jumpai terutama di Indonesia. Banyak kita jumpai orang-orang masih sehat dalam fisik dan psikologi enggan bekerja. Malah banyak mereka yang sudah tua yang masih semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun keluarga. Jadi faktor malas bekerja itu dia enggan untuk bekerja, dia malas untuk melakukan hal baru. Yang terakhir yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Salah satu penyebab kemiskinan ialah tingkat pendidikan yang cenderung tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang memadai. Karena hal tersebut, kebanyakan orang tidak mampu bersaing dan dalam pendidikan serta lowongan yang tersedia di berbagai kalangan. Next, dampak dari kemiskinan. Yang pertama, angka kematian yang tinggi. Angka kematian yang tinggi biasanya disebabkan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal, makanan, dan akses kesehatan. Di antaranya yang paling sering kita jumpai ialah gizi buruk.
Bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, penyakit adalah tantangan utama yang harus mereka hadapi karena banyak dari mereka yang sakit jarang mendapat bantuan dari pemerintah. Yang kedua, kriminalitas meningkat. Tingkat kriminalitas yang meningkat menjadi salah satu dampak yang timbul akibat kemiskinan. Mereka cenderung lebih memilih melakukan tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa bentuk kriminalitas yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, penipuan, perampokan, serta pembunuhan. Yang ketiga, munculnya konflik di masyarakat. Adanya ketidakpuasan serta rasa kecewa pada masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan tindakan-tindakan yang anarkis terhadap pemerintahan atau golongan lainnya. Yang keempat, pengangguran meningkat. Yang terakhir, akses pendidikan tertutup. Akses pendidikan tertutup diakibatkan oleh biaya mahal yang harus dikeluarkan pada tiap jenjang pendidikan, terutama bagi mereka yang menempuh gelar sarjana. Hal ini juga menyebabkan banyaknya anak yang putus sekolah seusai lulus dari SMA, padahal tidak jarang dari mereka memiliki nilai dan prestasi yang lebih tinggi dari anak rata-rata. Selanjutnya, cara menekan angka pengangguran tinggi. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara, yaitu yang pertama, pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja. Yang kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, dan jembatan. Yang kedua yaitu menurunkan jumlah angkatan kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah angkatan kerja, misalnya program keluarga berencana, program wajib belajar, dan adanya pembatasan usia kerja umum. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja. Meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Banyak cara yang bisa dilakukan seperti melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kursus, balai latihan kerja, mengikuti seminar, dan yang lainnya. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran menurut sumber atau penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran kerja. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada pengangguran silikal. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Untuk itu lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagian akan mengalami kemunduran. Yang keempat ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Contohnya, racun rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan. Dari keempat ini menurut saya yang paling sering terjadi itu sekarang ada pengangguran teknologi ya. Sekarang seperti di pabrik itu juga pekerjanya itu mulai dikurangi karena ada teknologi yang lebih canggih lagi, seperti itu.